kondisi tentang pemanasan global dan juga perubahan iklim yang diyakini menjadi penyebab dari berbagai macam aktivitas manusia. Iklim merupakan suatu kondisi di mana jumlah perubahan rata-rata cuaca yang mencerminkan bagaimana kondisi atmosfer di suatu waktu tertentu. Sedangkan pemanasan global merupakan suatu kondisi yang menimbulkan suhu semakin tinggi di daerah atmosfer. Hal ini telah kita temui di lingkungan sekitar, bahkan telah merasakannya. Contohnya, kita sendiri berada di kota Jember yang dimana suhunya begitu sangat panas, apalagi jika di siang hari. Penebangan telah terjadi hingga lahan-lahan juga telah dijadikan bangunan. Dan tentunya masih banyak lagi penerapan dari perubahan iklim dan pemanasan global yang perlu kita pelajari lebih dalam. Penerapan yang pertama yakni emisi gas rumah kaca yang merujuk pada pelepasan gas-gas tertentu ke atmosfer yang dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca. Pengurangan emisi ini menjadi fokus penting dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Pernahkah kalian mendengarnya tentang emisi gas rumah kaca? Tentu ini terjadi di lingkungan sekitar kita yang mungkin sebagian dari kita masih belum tahu lebih jauh tentang emisi gas rumah kaca. Efek rumah kaca adalah fenomena alam yang memungkinkan adanya kehidupan di planet kita. Tapi, mengapa kita membicarakan efek rumah kaca? Sekarang kalian semua tentu akan memahaminya dengan lebih baik. Rumah kaca adalah struktur tertutup yang terbuat dari plastik atau kaca yang biasanya digunakan untuk bercocok tanam seperti tanaman sayur, buah, dan bunga. Dinding di langit-langit memungkinkan sinar matahari masuk ke dalam rumah kaca untuk menghangatkannya. Dengan cara ini, dapat menjaga suhu dan kelembaban serta kondisi optimal bagi tanaman untuk tumbuh. Bumi ini dikelilingi oleh atmosfer lapisan gas tipis yang memungkinkan sebagian radiasi matahari menembus untuk melakukan hal tersebut. Lapisan ini mengandung gas yang disebut efek rumah kaca yang misinya adalah menyerap sebagian energi yang diterima dan menjaga suhu planet. Salah satu gas efek rumah kaca yang utama adalah CO2 atau yang biasa dikenal sebagai karbon dioksida. Akibat dari efek rumah kaca ini, tentu bumi akan mengalami perubahan seperti kekurangan air, kekeringan, bahkan kenaikan permukaan air laut menjadi semakin sering terjadi. Hal lainnya, membuat suhu rata-rata di bumi menjadi sekitar 33 derajat Celcius. Di sisi lain, sangat bermanfaat bagi bumi dan makhluk hidup. Namun, jika konsentrasi gas rumah kaca semakin tinggi, panas yang terperangkap di bumi pun juga tinggi, sehingga suhu bumi akan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, berdasarkan terjadinya penerapan emisi gas rumah kaca yang ditemui di bumi ini, kita bisa mengambil langkah bahwa dengan adanya perubahan-perubahan ini, solusinya dapat menciptakan pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta mengurangi dampak emisi gas rumah kaca yang berasal dari sektor pertanian. Caranya, memilih varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi lingkungan tertentu, mengelola limbah pertanian dengan bijak termasuk pengelolaan sisa tanaman dan pupuk agar tidak menyebabkan emisi gas rumah kaca, serta melakukannya sistem irigasi yang efisien untuk mengurangi kelebihan penggunaan air dan energi. Penerapan yang kedua yakni adalah penggunaan AC, di mana AC merupakan alat pendingin ruangan yang banyak sekali digunakan oleh manusia dan dapat meningkatkan pemanasan global di lingkungan sekitar. Tahukah kalian mengapa penggunaan AC dapat memicu terjadinya pemanasan global? Nah, hal tersebut dikarenakan AC menggunakan gas CFC atau salah satu gas rumah kaca yang dapat merusak lapisan ozon di bumi. Kerusakan ozon akibat penggunaan AC dapat meningkatkan pemanasan global. AC menggunakan gas rumah kaca yang bernama CFC. CFC atau yang kerap kita sebut sebagai freon merupakan gas hasil campuran atom klorin, fluor, dan juga karbon yang sangat stabil. AC menggunakan CFC untuk mendinginkan udara dan kemudian melepaskannya ke atmosfer. Karena bentuknya stabil, CFC yang dilepaskan AC dapat naik ke lapisan stratosfer bumi, tempat di mana lapisan ozon berada. Ozon berfungsi menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet matahari dan mencegah radiasi berbahaya mencapai permukaan bumi. Sederhananya, lapisan ozon melindungi kehidupan di bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Namun, gas
CFC yang dapat naik ke stratosfer dapat merusak lapisan ozon. Di lapisan stratosfer yang tinggi, CFC bertemu dengan foton berenergi tinggi dari sinar matahari, sehingga gas pembentukannya dilepaskan. Satu atom klorin dapat menghancurkan lebih dari 100.000 molekul ozon. Melalui reaksi tersebut, klorin merusak lapisan ozon yang melindungi bumi, membuat ozon yang rusak tidak bisa menyerap radiasi sinar matahari. Akibatnya, radiasi yang seharusnya diserap oleh ozon jatuh ke bumi dan menaikkan suhu permukaan bumi. Penghancuran ribuan ozon oleh satu atom klorin membuat laju kerusakan ozon tidak sebanding dengan pembentukan alaminya. Akibatnya, lapisan ozon bisa berlubang dan makin menipis karena meningkatnya kadar CFC di atmosfer. Sederhananya, makin banyak penggunaan AC, maka makin banyak CFC yang dilepaskan ke udara. Makin banyak CFC di udara, makin rusak lapisan ozon dan makin meningkat pula pemanasan di muka bumi. Solusi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global akibat penggunaan AC ini yaitu dengan mematikan AC apabila tidak digunakan dan mengurangi suhu AC. Contoh ketiga dalam penerapan pemanasan global dan perubahan iklim yaitu pembakaran sampah yang sangat berkontribusi dalam peningkatan pemanasan global. Baik, selanjutnya yaitu kebakaran sampah. Kebakaran sampah dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. Gas-gas ini memainkan peran penting dalam pemanasan global dan perubahan iklim karena mereka menyebabkan peningkatan efek rumah kaca. Selain itu, kebakaran sampah juga melepaskan polutan udara berbahaya yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Keseluruhan dampak ini dapat mempercepat proses perubahan iklim, meningkatnya suhu global, dan memberikan kontribusi negatif terhadap keseimbangan ekosistem. Perubahan iklim yang dipercepat oleh kebakaran sampah juga dapat mempengaruhi pola cuaca, menyebabkan bencana alam yang lebih sering dan intens seperti banjir, kekeringan, dan badai yang lebih kuat. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan pengurangan emisi gas rumah kaca menjadi krusial untuk melindungi lingkungan dan meredakan dampak perubahan iklim global. Solusi untuk mengatasi dampak kebakaran sampah terhadap pemanasan global dan perubahan iklim melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama mungkin pengelolaan sampah yang berkelanjutan, menerapkan sistem pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan termasuk daur ulang, pengurangan limbah, dan pengolahan sampah organik. Yang nomor dua, mengedukasi masyarakat, melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif kebakaran sampah dan pentingnya partisipasi dalam praktik pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Yang nomor tiga, pengembangan teknologi pengolahan sampah. Investasi dalam pengembangan teknologi pengolahan sampah yang inovatif seperti pirolisis atau gasifikasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca selama proses pengolahan. Untuk penerapan yang keempat yaitu penebangan hutan yang mana dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global. Hutan juga memainkan banyak peran ekologis yang penting seperti membantu mencegah perubahan iklim dan menjadi rumah untuk spesies hewan dan tumbuhan. Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring berjalannya waktu, hutan di Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikis karena seringnya terjadi penebangan secara liar. Dampak dari penebangan hutan secara liar yang pertama, hilangnya kesuburan tanah. Jadi ketika hutan dibabat pohon-pohonnya, hal ini mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak, sehingga menjadi sangat kering dan gersang, hingga nutrisi dalam tanah mudah menguap. Yang kedua, turunnya sumber daya air. Pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air. Melalui akar pohon menyerap air yang kemudian dialirkan ke daun dan kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Yang ketiga, mengakibatkan banjir. Salah satu fungsi hutan adalah menyerap dengan cepat dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak ketika hujan lebat terjadi.
Ketika hutan digunduli, hal ini tentu saja membuat aliran air terganggu dan menyebabkan air menggenang dan banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Yang terakhir yaitu penebangan hutan secara liar juga berdampak pada pemanasan global. Pohon berperan dalam menyimpan karbon dioksida yang kemudian digunakan untuk menghasilkan karbohidrat. Lemak dan protein yang membentuk pohon dalam biologi proses ini disebut fotosintesis. Lemak dan protein yang membentuk pohon dalam biologi proses ini disebut fotosintesis. Solusi yang dapat dilakukan, yang pertama melakukan penyuluhan kepada masyarakat, yang kedua melakukan reboisasi atau penanaman kembali, yang ketiga perketat pengawasan dan pengendalian, yang keempat mempertegas peraturan perundang-undangan. Kendaraan bermotor adalah salah satu contoh dari banyaknya hal kegiatan manusia yang dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. CO2 yang dihasilkan dari kendaraan bermotor dapat menyebabkan pencairan es kutub selatan menjadi cepat dan dapat mengakibatkan pemanasan bumi semakin meningkat. Masuk pada polusi udara yang diakibatkan kendaraan. Asap kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang polusi udara karena mengandung berbagai banyak polutan. Polutan ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernafasan sehingga berbahaya bagi kesehatan. Salah satunya dapat mengganggu kerja dan fungsi organ ginjal. Berikut adalah contoh polusi udara yang mengakibatkan perubahan iklim dan global warming. Salah satu dampak pencemaran udara adalah peningkatan pemanasan global. Akibat suhu udara di seluruh dunia menjadi bertambah, permukaan laut meninggi, dan membuat banyak es di daerah yang dingin lebih cepat mencair. Kondisi ini juga bisa mengakibatkan berkurangnya tempat tinggal untuk sebagian spesies tumbuhan dan hewan di berbagai negara. Dampak pencemaran udara dari asap kendaraan bisa memicu terjadinya gangguan pernafasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Kita perlu mengetahui pentingnya menjaga lingkungan dari banyaknya polusi udara yang membuat kita tidak nyaman dan bisa juga mengganggu kesehatan kita. Salah satu contohnya yaitu mobil listrik. Dengan berdaya listrik tidak akan menghasilkan polusi. Mobil listrik ini dapat digunakan kemana saja dan medan apapun yang akan dilaluinya. Dan juga biaya yang dikeluarkan oleh mobil listrik cenderung lebih murah dibandingkan mobil yang menggunakan bahan BBM. Dan juga salah satu program mingguan dari pemerintah yaitu CFD atau Car Free Day, di mana orang-orang bebas dari asap kendaraan, alhasil polusi udara menjadi berkurang. Dan dengan adanya kegiatan tersebut, banyak sisi positif dari CFD, yaitu kita juga dapat berolahraga, membeli makanan atau minuman, dan juga merehatkan sejenak pikiran dari banyaknya tugas atau pekerjaan. Pabrik merupakan salah satu penyebab dari pemanasan global dan perubahan iklim. Pabrik dalam pemanasan global warming ini merujuk pada kompleks industri dan fasilitas manufaktur yang berperan dalam produksi barang dan lain-lain. Pengaruh asap pabrik terhadap pemanasan global. Penyebab pemanasan global dikarenakan oleh ulah manusia dengan pertumbuhan populasi, teknologi, dan industri. Contohnya adalah pabrik. Asap pabrik masih menjadi momok yang mengerikan bagi udara kita. Kamu bisa melihat sendiri bukan? Lewat cerobongnya yang besar itu, pabrik mengeluarkan asap yang begitu banyak dan besar. Ada yang berwarna abu-abu, putih, bahkan hitam. Asap pabrik ini sangat berbahaya karena mengandung karbon dioksida, monoksida, dan gas metana. Kandungan dari asap pabrik menyebabkan berbagai masalah pada manusia. Salah satunya yaitu masalah pernapasan. Selain masalah kesehatan, asap pabrik menyebabkan polusi udara sehingga lingkungan kita semakin tercemar.
Di Indonesia memang lebih banyak industri pabrik dibandingkan bisnis usaha yang dijalani masing-masing orang. Salah satu contoh pertumbuhan yang kita lihat terletak di daerah Sumatera Barat. Di sana adalah salah satu pabrik yang mengolah semen. Semakin banyak industri pabrik yang berkembang akan menyebabkan kerugian asap yang dihasilkan dari pabrik industri tersebut, sehingga akan membuat polusi udara yang menyebabkan lingkungan tersebut tercemar. Salah satu contoh dampak pemanasan global pada manusia yaitu pemanasan global sangat berpengaruh terhadap pernapasan manusia karena adanya pencemaran udara yang dihasilkan oleh pabrik serta gas karbon dioksida yang menghambat untuk menghasilkan oksigen. Lalu, bagaimana sih cara mengatasi pemanasan global yang diakibatkan oleh pabrik? Yaitu dengan mensterilisasi asap buangan pabrik dengan cara pemurnian gas, penggunaan pembersih, dan katalisator. Contoh terakhir dalam penerapan pemanasan global dan perubahan iklim yaitu peternakan yang merupakan salah satu sektor yang berkontribusi dalam peningkatan pemanasan global yang berasal dari kotoran dan ekstraksi hewan. Merawat hewan ternak dengan jumlah besar seperti peternakan menghasilkan limbah yang amat besar, di mana hewan tersebut menghasilkan gas metana. Gas metana merupakan salah satu gas yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Gas ini menempati urutan kedua dalam perusakan lingkungan. Ternak yang menghasilkan gas metana adalah ternak ruminansia, seperti sapi, domba, dan hewan herbivora lainnya. Lalu, apa sih yang dapat peternak lakukan agar dapat mengurangi emisi gas metana dari kotoran ternaknya? Yang dapat peternak lakukan adalah memberi pakan hewan ternak dengan daun-daun hijau yang rendah kandungan emisi gas metananya. Tanaman leguminosa adalah salah satu tumbuhan hijau yang bisa digunakan untuk pakan ternak. Gliricidia, Leucaenada, Calliandra adalah 3 jenis leguminosa yang rendah emisi metananya. Selain tumbuhan hijau, ternak juga dapat diberi makan yang mengandung tanin dan saponin. Itulah tadi penyebab yang ditimbulkan dari penerapan perubahan iklim dan pemanasan global serta solusi terbaik yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Konsekuensi terburuk diperkirakan akan terjadi di masa depan jika kita tidak segera mengambil tindakan. Marilah kita bersama-sama menanggulangi perubahan iklim dan pemanasan global guna menciptakan lingkungan yang nyaman.